Bayangkan suatu hari kita masuk ke hutan, tapi tidak ada lagi suara burung, tidak ada bekas jejak hewan, dan pepohonan tersisa sedikit. Alam yang biasanya hidup berubah menjadi sepi dan kosong. Sedih bukan? Itulah alasan mengapa perlindungan flora dan fauna sangat penting. Pada penyuluhan ini, kami akan membahas apa saja yang mengancam kelestarian tanaman dan satwa, dampaknya bagi manusia, dan langkah-langkah perlindungan dan ajakan untuk kita semua agar ikut menjaga alam Indonesia. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 kelas A2 dengan tema perlindungan flora dan fauna. Hari ini kami ingin menyampaikan sebuah penyuluhan singkat tentang pentingnya menjaga flora dan fauna di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia punya biodiversitas yang luar biasa. Tapi sayangnya, banyak sekali ancaman yang membuat flora dan fauna kita terancam punah. Nah, di penyuluhan ini kami akan menjelaskan masalah-masalahnya. Flora dan fauna di Indonesia menghadapi banyak sekali ancaman. Ancaman yang paling besar datangnya dari aktivitas manusia. Yang pertama itu ada perusakan habitat. Perusakan habitat meliputi pembukaan hutan, pertambangan, dan juga perkebunan. Kemudian ada perburuan liar. Hewan langka diburu untuk dijualbelikan secara ilegal. Yang ketiga, perdagangan satwa liar. Banyak sekali satwa diperdagangkan keluar daerah bahkan ke luar negeri tanpa perizinan negara. Yang keempat, kebakaran hutan, membuat habitat terbakar dan satwa kehilangan tempat tinggal. Dan yang kelima, polusi, pencemaran air, tanah yang merusak tumbuhan dan hewan mampu menyebabkan flora dan fauna terganggu sehingga mengancam habitatnya. Ancaman-ancaman ini membuat populasi dari flora dan fauna terus menurun dari tahun ke tahun. Apabila flora dan fauna rusak, dampaknya sebenarnya akan kembali lagi ke manusia. Beberapa dampaknya adalah hilangnya keanekaragaman hayati, banyak spesies punah, kerusakan ekosistem sehingga keseimbangan alam terganggu. Bencana alam meningkat seperti banjir, erosi, longsor karena tumbuhan hilang, rantai makanan rusak, hilangnya manfaat ekonomi seperti obat-obatan alami, kayu, dan wisata alam. Jadi, menjaga flora dan fauna sama saja dengan menjaga keberlangsungan hidup kita sendiri. Upaya perlindungan dan konservasi. Untuk melindungi flora dan fauna, ada banyak upaya yang bisa dilakukan, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun lembaga konservasi. Contohnya, pertama, membuat kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa. Kedua, penegakan hukum untuk mencegah perburuan dan perdagangan satwa liar. Ketiga, rehabilitasi dan reintroduksi satwa ke habitat alaminya. Keempat, restorasi hutan agar habitat berkembang lagi. Kelima, edukasi masyarakat supaya lebih peduli ke lingkungan. Keenam, tidak membeli produk yang berasal dari satwa liar. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa menjaga keberlanjutan flora dan fauna di Indonesia. Setiap orang mempunyai peran penting dalam menjaga flora dan fauna. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak memelihara satwa liar, dan mendukung kawasan konservasi. Alam Indonesia adalah warisan yang harus kita jaga bersama. Terima kasih telah menonton video penyuluhan kami. Semoga kita semua semakin peduli untuk melindungi flora dan fauna. Sampai jumpa! Flora dan fauna adalah bagian dari identitas Indonesia. Jika kita menjaganya, kita bukan hanya melindungi alam, tetapi juga masa depan kita sendiri. Langkah kecil yang kita lakukan hari ini dapat menjadi perubahan besar di masa depan. Ingat, bumi ini bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk generasi berikutnya. Mari bersama menjaga dan melindungi kekayaan hayati Indonesia.